wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiona Yewan Corneliana Iskodat dengan NPM B1A023413. Nah, di sini saya akan membuat salah satu tugas video yang dimana tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah hukum dan hak asasi manusia, yang dimana kami dibimbing oleh Bapak Asep Suherman selaku dosen pembimbing kami. Nah, pada tugas kali ini kami diminta untuk membuat salah satu video untuk menjelaskan salah satu bab dari buku mana saja. Nah, kali ini saya akan mengambil satu bab dari buku ini, buku dari Aris Priyo Agus Santoso SHMH. Nah, dalam buku ini saya mengambil materi pada bab 6. Bab 6-nya itu membahas tentang pelanggaran hak warga negara. Nah, pada materi di bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak warga negara, dan di bab 6 ini dibagi lagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian pelanggaran HAM. Kemudian poin yang kedua itu tentang pelaku pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga itu membahas tentang kategori pelanggaran HAM. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, nanti saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian pelanggaran HAM, apa itu pelanggaran HAM. Kemudian poin yang kedua lanjut lagi, ketiga, dan yang terakhir saya akan menjelaskannya sampai ke terakhir. Jadi teman-teman semuanya mohon disimak video saya, akan menyimak dari poin yang pertama sampai terakhir. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung saja menjelaskan poin yang pertama tadi, pengertian pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Kemudian, para ahli juga mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Nah, pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri maupun oleh karena kelalaiannya sendiri. Nah, dalam rumusan lain juga dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara nasional. Nah, inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa. Nah, dengan demikian pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu ataupun badan hukum lainnya. Nah, dalam pelanggaran hak asasi manusia yang ditekankan adalah tanggung jawab negara atau state responsibility, yang dimana menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, kemudian hal demikian dikuatkan kembali pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, bahwa pelanggaran HAM ini adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan ataupun mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi lainnya. Nah, kemudian tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Nah, definisi itulah yang pada akhirnya mengaburkan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum. Nah, karena tidak ada seorang pun boleh mengurangi, membatasi, merampas, ataupun mencabut hak asasi manusia yang telah melekat pada hakikat keberadaan manusia. Nah, berdasarkan pada pengertian tentang hak asasi manusia, maka secara harfiah, seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang melakukan perbuatan mengurangi, membatasi, merampas, ataupun mencabut hak asasi manusia ini dapat disebut melanggar hak asasi manusia. Karena pada dasarnya tidak ada definisi yang diterima secara umum. Nah, jadi pelanggaran HAM ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari adanya instrumen-instrumen HAM, baik instrumen nasional maupun internasional. Nah, pelanggaran tersebut dapat berupa kelalaian negara atas norma yang belum masuk dalam pidana nasional namun telah menjadi bagian dari hak yang diakui secara internasional. Oleh karenanya, titik tekan pelanggaran HAM ini adalah pada tanggung jawab negara atau yang disebut state responsibility. Sedangkan pelanggaran pidana ini berkaitan dengan pelaku non-negara. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu poinnya membahas tentang pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berdasarkan hukum HAM nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang ataupun kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, membatasi, mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang seperti yang saya katakan tadi. Nah, dengan demikian pelaku pelanggaran itu dapat dilakukan individu, kelompok orang, dan negara. Nah, definisi pelanggaran HAM ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tentang HAM dapat dijelaskan bahwa ada dua konstruksi. Nah, yang pertama itu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Nah, konstruksi ini itu mengkategorikan tentang pelaku pelanggaran HAM atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, kemudian yang kedua itu tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, di kategori ini itu mengatur adanya mekanisme penyelesaian atas terjadinya hak asasi manusia, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya itu adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Nah, dalam terminologi hukum maka ada yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum administrasi negara, termasuk juga
termasuk juga pelanggaran hukum, yaitu hak asasi manusia, yaitu. Nah, kemudian adapun pelaku pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pelaku negara atau state actor sebagaimana diatur dalam hukum internasional HAM. State actor yaitu negara atau seluruh penyelenggara negara, baik organ negara, lembaga pemerintah, termasuk lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, penggolongan lembaga negara di Indonesia ini dapat dibedakan lagi menjadi 3 kelompok. Nah, yaitu kelompok yang pertama itu lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan kewenangannya ditentukan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, lembaga negara yang beradaannya disebut dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945, namun kewenangannya tidak ditentukan di dalamnya. Kemudian lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan di dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang disebut sebagai constitutional importance, sebagaimana Komisi Perlindungan Persaingan Usaha atau KPPU, kemudian Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, negara ini, dalam ini negara dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM, merupakan konsekuensi yang dari tanggung jawab yang diembannya, yaitu menghormati, kemudian melindungi dan memenuhi. Sehingga HAM ini sehingga ketika suatu negara baik sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar ketiga kewajiban tersebut, maka negara telah dianggap melakukan pelanggaran HAM. Nah, hal demikian terutama jika negara tidak berupaya melindungi atau meniadakan hak-hak rakyat yang bersifat non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi, dan membiarkan aparat-aparat negara melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada pelaku non-negara atau non-state actor. Nah, pada awalnya isu utama dalam permasalahan hak asasi manusia hanya menyoroti perilaku negara sebagai pemangku kewajiban atau entitas legal dalam hukum HAM internasional. Pasca Perang Dingin, permasalahan HAM meluas pada perilaku aktor-aktor non-negara atau non-state actor. Nah, salah satu elemen atau unsur penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya sekelompok massa yang terorganisir, kemudian perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional, kemudian perusahaan-perusahaan itu memiliki aset ekonomi dan kekuasaan yang mampu menekan dan mempengaruhi pemerintah, bahkan kebijakan negara. Nah, dampak dari kegiatan mempengaruhi pemerintah atau kebijakan negara inilah yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia. Nah, ada beberapa contoh permasalahan manusia yang timbul sebagai akibat pelaku non-negara ini yang berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM di suatu wilayah, terutama bidang ekonomi, bidang sosial, sosial budaya, yaitu seperti contohnya yang pertama perburuan. Nah, ada beberapa hal yang berakibat pada pelanggaran HAM terkait dengan permasalahan perburuan di Indonesia. Misalnya seperti actor non-state yang mempengaruhi pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan pemberian upah yang kecil dan pembayaran gaji yang tidak memperhatikan standar hidup minimal di wilayah tertentu. Nah,
Bisa juga tindakan kontrol yang ekstra ketat ya terhadap organisasi perburuhan dengan membayar aparat keamanan seperti polisi dan tentara untuk menghadapi organisasi buruh yang ada. Kemudian ada lingkungan. Nah, permasalahan HAM oleh aktor non-negara yang berdampak pada hak lingkungan ini antara lainnya seperti privatisasi sumber daya alam di sekitar wilayah operasi perusahaan yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, yang dimana berupa sulitnya mendapatkan air bersih. Kemudian pembukaan lahan-lahan pertanian dan hutan untuk pengembangan perusahaan yang berdampak pada hilangnya lahan-lahan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Kemudian ada juga kelompok rentan seperti yang pertama, yaitu seperti contohnya anak. Ketika perusahaan mempekerjakan anak dengan tujuan menekan biaya produksi karena pekerja anak bisa dibayar dengan sangat murah, maka banyak terjadi kasus anak di bawah umur yang bekerja di bawah perusahaan pertambangan. Nah, kemudian ada juga masyarakat adat. Ketika perusahaan membuka lahan usaha dengan memanfaatkan lahan-lahan komunal milik masyarakat adat ini, sebagaimana kasus Mesuji dan kasus lahan sawit di Kalimantan. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu perempuan. Nah, ketika perempuan ini yang bekerja sebagai buruh tidak mendapatkan hak-hak cuti seperti haid, cuti menyusui serta jam kerjanya yang melampaui batas. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ada beberapa kasus perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah tidak dibarengi atau tidak bersamai dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan membangun infrastruktur sebagai sarana jalan dan jembatan yang layak bagi masyarakat di sekitarnya, seperti contohnya PT Freeport telah beroperasi di Bumi Pertiwi ini selama lebih dari 40 tahun. Nah, namun yang sangat mengenaskan adalah kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut beroperasinya ternyata jauh dari kemapanan, kecuali untuk beberapa segelintir orang yang dilibatkan dalam aktivitas perusahaan tersebut. Nah, itu tadi yang poin yang kedua. Saya lanjut poin yang ketiga, yaitu kategori pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM dapat dikelompokkan lagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama pelanggaran HAM ringan, yang mana biasanya cukup disebut sebagai pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua itu pelanggaran HAM berat, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Nah, kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa ataupun kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Nah, kejahatan genosida ini dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, kemudian mengakibatkan penderitaan fisik ataupun mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, kemudian menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran secara fisik, baik seluruh maupun sebagiannya. Kemudian memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Kemudian memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, kejahatan manusia ini seringkali diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Tetapi, adapun serangan yang dimaksud ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa seperti pembunuhan, pemusnahan, kemudian perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk
secara paksa. Ada juga seperti perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas tertentu. Kemudian ada juga penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pelacuran secara paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Kemudian ada juga penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, kebangsaan, ras, budaya, etnis, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Kemudian ada juga penghilangan orang secara paksa. Ada juga kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atau kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi. Nah, untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian hak asasi manusia atau seringkali disingkat sebagai HAM merupakan sebuah konsepsi bahwa manusia ini berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Namun akan tetapi masih banyak pelanggaran HAM yang belum tuntas di Indonesia. Seperti kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Padahal setiap tahunnya diperingati sebagai Hari HAM sebagai pengingat untuk menegakkan semua pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus-kasus tersebut, utamanya pada kasus-kasus yang belum segera tuntas. Seperti di Indonesia sendiri, Ketua Komnas HAM menyatakan memang terdapat beberapa berkas yang masih tertahan terkait kasus pelanggaran HAM. Nah, kasus tersebut juga cukup bervariasi setiap tahunnya, khususnya kasus lama yang terus ditumpuk-tumpuk tiap masing-masing periode. Contohnya itu seperti pembunuhan Munir, yang dimana hak asasi manusia atau seringkali disingkat sebagai HAM ini merupakan sebuah konsepsi bahwa manusia ini berhak mendapatkan perilaku yang adil dan setara. Akan tetapi masih banyak terus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian jadi ini sudah masuk ke poin yang keempat, yaitu kasus-kasus yang terjadi di pelanggaran HAM, yaitu selanjutnya pembunuhan massal pada tahun 1965, yaitu peristiwa berdarah G30 SPKI memang berakhir dengan sejumlah tanda tanya yang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Nah, pada tahun 2012, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ternyata menemukan pelanggaran HAM yang cukup berat seusai peristiwa tersebut. Nah, korban dari peristiwa ini adalah anggota PKI serta beberapa organisasi masyarakat lain yang satu jalan dengan mereka. Nah, bahkan banyak masyarakat sipil yang tidak sengaja dibunuh juga karena dianggap sebagai anggota PKI meskipun mereka bukan anggota PKI. Nah, pelanggaran HAM tersebut merupakan penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, kemudian penghilangan paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Nah, setelah ditemukan oleh Komnas HAM dan mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung, sampai sekarang kasus ini tengah diproses. Kemudian terakhir jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada pembunuhan massal di tahun 1965 tersebut mencapai hampir 1,5 juta orang. Bahkan kemungkinannya bisa lebih besar. Nah, meskipun begitu, kasus ini
sangat mempolarisasi masyarakat Indonesia. Di satu sisi lain, masyarakat Indonesia banyak sekali yang membenci PKI. Namun di sisi lain, kekejaman TNI dan oknum lainnya dalam menumpas balik PKI ini juga patut dipertanyakan. Terlebih lagi ketika banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dari tindakan serang balik ini. Nah, jadi mungkin itu saja contoh-contoh kasus yang dapat saya jelaskan. Masih banyak kasus-kasus lain yang untuk sebagai contoh pelanggaran HAM. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi saya di bab 6 yang membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia pelanggaran warga negara pada bab 6 dari buku Aris Priyo Agus Santoso SHMH ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas video kali ini. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun penyebutan yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.